Hai para sahabat Sukses Channel. Jadi yang lagi viral di sini adalah tentang kartu prakerja. Jadi sebelumnya ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Ini jangan berkecil hati. Saya akan paparkan di sini. Yang pertama adalah mengenai status lolos atau tidak lolos kartu prakerja. Jadi biar nggak berkecil hati nanti, soalnya akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Jadi biar tetap siaga dari teman-teman. Nah, sekarang banyak pertanyaan yang muncul adalah bagaimana saya tahu saya lolos atau tidak kartu prakerja. Nah, pada tanggal pengumuman seleksi gelombang, tinggal login saja ke akun kita masing-masing. Lalu cek di dashboard kamu, jika lolos seleksi gelombang, kamu akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS. Biasanya kan di sana sudah kita daftarkan cantumkan nomor HP, nanti akan dikirim lewat SMS, atau kamu dapat melihat nomor kartu prakerjanya. Jadi terus saja pantau ya nomor kartu prakerjanya. Terus bagaimana status saldo pada dashboard kamu, bagaimana, apakah sudah isi atau tidak. Jadi jangan berkecil hati kalau belum. Misalnya kalau sudah lolos, kita langsung aja ikut pelatihannya ya. Jadi jangan lagi menunggu, oh ini saldonya belum masuk, nggak usah, kita langsung saja ikuti aturannya. Kalau kita pelatihan ya kita pelatihan saja gitu, kita ikuti. Nah seperti itu. Nah selanjutnya, jika tidak lolos, akan ada notifikasi tidak lolos pada dashboard akun kamu. Jadi jelas ya. Jadi kalau tidak lolos nanti akan muncul seperti ini. Nah selanjutnya, jika saya kehabisan kuota, apakah saya harus melakukan pendaftaran ulang gitu? Nah ini kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Nih jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih gelombang berikutnya atau tinggal tunggu aja gelombangnya. Nah ini pengalaman ya, biasanya yang daftar-daftar di gelombang kedua itu banyak yang nggak lolos. Mungkin di sana terisi oleh gelombang pertama yang belum dapat belum dapat gelombang. Jadi dia yang memenuhi, biasanya mungkin kecil sekali kemungkinannya yang daftar di gelombang kedua ini masuk di sudah bisa pelatihan. Belum penting, sabar saja, kita bisa tunggu dulu. Terus selanjutnya, bantuan biaya atau saldo pelatihan. Nah, ini perlu juga teman-teman ketahui. Apakah bantuan biaya pelatihan kartu prakerja diberikan secara tunai? Nah, tentu tidak ya. Bantuan untuk pelatihan diberikan secara non tunai. Jadi kita bisa manfaatkan di sana sambil jalan ya. Terus berapa kali bantuan atau manfaat kartu prakerja diberikan? Oke. Di sana sekali saja ya, perlu diketahui dari teman-teman, sekali saja, namun akan bisa menggunakannya untuk mengikuti beberapa pelatihan. Jadi sekali dikirimin bantuan, kita bisa gunakan untuk mengikuti beberapa pelatihan. Dijelas ya. Nah selanjutnya, berapa jumlah saldo bantuan pelatihan yang akan saya terima? Jadi banyak yang bertanya-tanya, berapa sih ini saya kok ini. Jadi biar nggak ada pertanyaan-tanya, ini saya akan bahas. Jika kamu lolos menjadi penerima kartu prakerja, untuk anggaran tahun 2020 kamu akan menerima bantuan pelatihan sebesar 1 juta ya. Nanti rincian yang lain nanti akan dipaparkan lagi. Terus bagaimana saya mengetahui besarnya besarnya bantuan kartu prakerja yang diberikan kepada saya? Nah, kamu akan menerima notifikasi besaran bantuan yang disetujui pada akun dashboard kamu. Pastikan kamu cek secara berkala di akun kamu gitu. Jadi ini harus cek secara berkala. Selanjutnya, apakah saldo atau bantuan kartu prakerja saya dapat dipakai oleh orang lain? Tentu tidak ya. Terus saldo ya hanya dapat dipakai oleh kamu sendiri sebagai penerima manfaat kartu prakerja. Saldo ini tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Jadi jelas ya. Apakah saldo bantuan pelatihan ada kadaluarsanya? Ini jangan sampai teman-teman leha-leha ya. Kalau terima saldo, dibiarkan aja biar bisa nanti kita nikmati tanpa lakukan pelatihan gitu. Ini jangan sampai dilakukan seperti itu.
Apakah saldo bantuan pelatihan ada kadaluarsa? Jelas ada. Jika teman-teman lolos mendapatkan kartu prakerja, jadi teman-teman harus memakainya di mitra platform digital pelatihan dalam waktu 30 hari sejak diterima. Jadi perhatikan di sini 30 hari sejak diterima dan wajib digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Ya, tahun anggaran berjalan wajib digunakan. Jadi jangan sampai lewat dari 30 hari tidak digunakan, ya akan kembali ke kas negara gitu. Nah, jika sudah hangus atau kadaluarsa, maka saldo bantuan pelatihan akan dikembalikan ke rekening kas negara. Jadi jelasnya. Terus pertanyaan yang sering muncul juga, apakah saya dapat meminta penambahan saldo bantuan pelatihan? Oh, ini rasanya ngerasa kurang itu, bisa nggak mengajukan itu? Jelasnya, manajemen pelaksana tidak dapat menambah saldo yang telah disetujui. Namun manajemen pelaksana berhak membatalkan saldo secara sementara atau permanen jika ada indikasi kecurangan atau terbukti ada pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan kartu prakerja. Maka dari itu, dari teman-teman harus jujur sejujur-jujurnya melakukan pendaftaran dari kartu prakerja. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering muncul adalah pembelian pelatihan di platform digital mitra. Nah, ini yang kita bahas. Di mana saja saya dapat menggunakan saldo saya untuk membeli atau membayar pelatihan. Nah, ini biar bisa terjawab di sini ya. Teman-teman dapat menggunakan saldo kartu prakerja hanya di platform digital mitra yang resmi. Jadi sudah ada, setelah anak-anak login itu sudah terlihat di mitra yang resminya ya. Itu ada beberapa, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Mau Belajar Apa, ada Sekolahmu, ada Kemenaker, ada Fijar Mahir dan lain sebagainya. Jadi tinggal dipilih aja, disesuaikan dari minatnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika saldo saya tidak cukup untuk membeli pelatihan yang saya mau? Nah, saat ini teman-teman hanya dapat membeli pelatihan dengan besaran sama atau kurang dari jumlah saldo teman-teman yang didapat. Yang jelas ya. Terus bagaimana jika saya gagal menggunakan saldo di mitra platform digital? Pastikan teman-teman telah memasukkan nomor kartu prakerja dan OTP yang benar pada saat membeli pelatihan di platform digital mitra. Jadi teman-teman dapat menghubungi customer service platform digital mitra, atau teman-teman dapat bisa menghubungi di info@prakerja.go.id. Jadi jelas ya. Selanjutnya, pelatihan apa saja yang bisa teman-teman beli atau bayar dengan kartu prakerja? Nah, teman-teman bisa memilih beragam jenis pelatihan, dari keterampilan teknis sampai cara memulai dan membangun usaha. Pelatihan yang bisa teman-teman pilih antara lain adalah bisa cara berjualan secara online, bisa menjadi fotografer, menguasai aplikasi komputer, terus kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara mendapat penghasilan dari media sosial, dan lain-lain. Nah, cek jenis-jenis pelatihan yang tersedia di situs mitra platform digital teman-teman. Jadi biar nggak salah pilih ya, ternyata sudah mahal-mahal bayar pelatihan ternyata tidak bermanfaat seperti itu. Jadi jangan, sesuaikan dengan minatnya ya, apa ingin kedepannya bagaimana. Terus pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya dapat membeli lebih dari satu pelatihan? Nah, ini biar nggak bingung-bingung nanti bagaimana ini. Itu bisa ya, itu bisa. Namun teman-teman hanya boleh beli pelatihan yang kedua setelah teman-teman menyelesaikan pelatihan yang pertama. Jadi biar nggak mubazir ya, teman-teman bisa melakukan pelatihan atau membeli pelatihan yang kedua setelah pelatihan pertama selesai. Jadi teman-teman masih mempunyai sisa saldo yang cukup. Kalau nggak cukup ya nggak bisa. Kita sesuaikan saja ya. Oke. Nah, selanjutnya yang terpenting yang akan saya bahas adalah insentif. Oke. Insentif pasca pelatihan. Nah, ini banyak teman-teman bertanya, siapa saja yang bisa mendapatkan insentif? Siapa?